Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, kami puji, kami muliakan nama Tuhan yang tetap memelihara kehidupan kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kami percayai akan tetap menuntun setiap kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus membuat kami mengerti, bahkan memahami, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-26. Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-26. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Berbicara tentang pergumulan, persoalan, bahkan permasalahan hidup, itu tidak bisa terlepas dari manusia, terlebih kita orang-orang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pergumulan, persoalan adalah bagian dari kehidupan kita. Sehingga banyak orang yang mengatakan ketika pergumulan silih berganti, ketika pergumulan dan persoalan selalu membayang-bayangi kehidupannya, tak kala dia pernah mengatakan, "Di manakah Tuhan? Apakah Tuhan mengasihiku? Apakah Tuhan telah meninggalkanku? Apakah Tuhan tidak menyayangiku?" Ketika pergumulan, bahkan persoalan yang menghimpit kita, di sana kita mengeluh dan bertanya, "Di mana Tuhan? Apakah masih ada Tuhan yang mengasihiku? Apakah masih ada Dia yang akan menolong perkaraku?" Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau orang percaya terus memiliki pergumulan, di sanalah orang percaya akan teruji bagaimana dia akan tetap bertahan dalam setiap kehidupan yang dia jalani. Bagaimana dia merasakan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan itu semua atas sepengetahuan Tuhan. Dan bagaimana tangan Tuhan boleh menolong dia untuk tetap bertahan dalam persoalan dan perkara itu. Itulah yang dialami Yeremia dalam ratapan yang kita baca pada saat ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Yeremia memiliki pergumulan beban yang berat, di mana Allah menaruh hukuman atas bangsa, sehingga Yeremia mengalami beban yang begitu berat, di mana umat Tuhan tidak lagi melakukan kehendak Tuhan. Umat Tuhan tetap mengeraskan hati, tidak menyembah Tuhan dengan baik.
di mana mereka juga tidak lagi menyukakan hati Tuhan dan tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Secara sosial, mental, Yeremia memiliki beban. Beban yang begitu berat yang dia pikul dan dia alami. Tetapi di tengah-tengah berat beban itu, Yeremia sanggup berkata, tak berkesudahan kasih Tuhan. Setiap pagi selalu baru. Setiap pagi selalu baru. Kenapa Yeremia mampu mengatakan itu, tak berkesudahan kasih Tuhan di tengah-tengah pergumulannya yang berat dan hebat itu? Tetapi dia masih sanggup mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Setiap pagi selalu baru. Apakah kita mampu seperti Yeremia ketika beban yang begitu berat, masalah yang menghantam kita datang menghampiri kita, kita sanggup mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru? Besar rahmat-Nya. Kenapa Yeremia mampu mengatakan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena dia memiliki hubungan dengan persekutuan dengan Tuhan. Komunikasi yang baik dengan Tuhan. Terlebih dia percaya kalau Tuhan berkuasa atas hidupnya. Dia merasakan kehidupan yang dia alami, ada berkat-berkat yang dia alami setiap hari dan selalu baru. Ketika dia menikmati berkat-berkat Tuhan, dia katakan setiap pagi berkat Tuhan selalu baru. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah kita bisa bertahan dalam pergumulan ini? Apakah kita bisa mengatakan di tengah-tengah kesesakan persoalan kita, kita mengatakan besar kasih setia Tuhan? Setiap baru, setiap hari, berkat-Nya selalu baru. Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak bisa kita pungkiri, semua kita yang mendengarkan firman Tuhan ini sedang dalam tekanan mungkin, sedang dalam persoalan, pergumulan yang begitu berat. Tetapi kita melihat di balik pergumulan itu ada berkat Tuhan yang sesungguhnya yang lebih besar, lebih istimewa, yang harus kita lihat dan perhatikan, sehingga kita tidak terus hidup mengeluh-mengeluh, tetapi naikkan syukur kepada Tuhan. Bukan meninggalkan Tuhan, tetapi memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, memperbaiki persekutuan kita dengan Tuhan. Kita mau melihat bagaimana Tuhan tetap menolong dan memampukan kita bertahan dalam persoalan yang sedang kita alami. Ketika kita mampu bertahan dan tetap melihat ada hal yang positif yang Tuhan berikan kepada kita, di sana kita bisa seperti dikatakan Yeremia, berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Begitu besar rahmat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, tetap percaya kepada Tuhan, tetap bergumul dalam Tuhan. Lihat, di balik penderitaan, di balik pergumulan, permasalahan, beban yang sedang kita alami, ada kasih Tuhan di balik semua itu. Ada kasih dan karya dan ada keistimewaan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang baru kami dengarkan. Kami diajarkan melalui kebenaran firman Tuhan untuk bersyukur, mengingat kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Walaupun pergumulan, persoalan menghampiri kami, tetapi firman Tuhan yang telah memberikan kami kekuatan pada saat ini, membuat kami semangat di dalam Tuhan. Roh-Mu yang menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.